Sesama pecatan saling bela. Refly Harun bela Anies tak lakukan kampanye terselubung, cuma sosialisasi. KPU tak bisa teguh, dikira rakyat bego semua kayak kadrun. Khusus tidak ngutus Mbak, tapi Nasdem memang menginginkan calon presiden yang diusung itu harus komunikasi dengan semua pihak. Baik yang suka, yang tidak suka, yang setengah suka, mungkin yang campur-campur memfitnah, itu semua kalau bisa didatangi. Sensitif tadi aku bilang bakal calon. Saya 5 tahun DPP, saya 8 tahun DPD, saya pendiri partai. Kalau mencalonkan sesuatu itu betul-betul nggak ada, baru bakal calon sudah berkeliaran kemana-mana. Lo ini dengar dulu, etika dulu juga kita waktu Jokowi diputuskan kita juga rapat, dicek semua, dicek ini, udah malas PDI masih kurang soal bagaimana biar sampai ini baru launching. Ya sebenarnya semuanya juga kampanye. Ganjar ya kampanye, Erick Thohir ya kampanye, kemudian Anies Baswedan ya kampanye. Tetapi kita tidak bisa mengatakan ini kampanye layaknya sebagaimana kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai jadwal. Dan KPU nggak bisa menjangkau, bukan capres. Karena kalau bukan capres, itu KPU tidak punya kewenangan untuk mengatur mereka. Mereka baru terikat, ya jadi paham ya mungkin Fajrul Rahman dengan aturan seperti ini. Mereka baru terikat kalau mereka sudah menjadi capres atau cawapres. Kalau belum ya nggak bisa mereka diatur, karena itu kebebasan mereka. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kata logika, YouTuber Refly Harun bela Anies dari tudingan kampanye terselubung. Ia menilai yang dilakukan Anies di Tasikmalaya, Medan, dan Ciamis adalah sosialisasi diri. Tudingan Anies lakukan kampanye terselubung dibela Refly Harun. Ia menilai justru sosialisasi di luar jadwal kampanye. KPU harus sebanyak mungkin dilakukan. Kata Refly, jadwal kampanye KPU sangat sempit dan padat. Karena itu sosialisasi diri di luar jadwal kampanye KPU seharusnya dimanfaatkan untuk sosialisasi ke masyarakat. Jadwal kampanye KPU hanya 3 bulan, itu tidak cukup. Paling hanya diisi debat antara kandidat. Jadi saat inilah di luar jadwal KPU, waktu yang tepat melakukan sosialisasi, ujarnya. Dukungannya, Refly Harun pada Anies dari tudingan kampanye terselubung disampaikan dalam channel YouTube Refly Harun 12 November. Desakan KPU agar menegur Anies lakukan kampanye terselubung adalah salah. Refly Harun nilai KPU tak berwenang tegur Anies karena Anies bukan capres resmi. Anies belum terikat dengan KPU sebagai capres 2024. Anies belum terdaftar sebagai calon resmi capres diusung partai, ungkapnya. Anies berhak bersosialisasi. Menurut Refly, jika Ganjar, Prabowo, atau Erick ingin seperti Anies harus meninggalkan jabatan. Ini yang penting, jangan sosialisasi diri dengan menggunakan fasilitas publik, ungkapnya. Refly memandang Ganjar, Prabowo, atau Erick sebenarnya melakukan kampanye diri terselubung. Ia mengaku sulit membedakan apakah sedang sosialisasi diri atau sedang bekerja. Pandangan Refly Harun pada soal kampanye terselubung Anies dan desakan KPU menegur Anies disampaikan dalam channel YouTube Refly Harun 24 November. Berdasarkan KPU agar menegur Anies, melakukan kampanye terselubung adalah salah. Harus menilai KPU tidak berwenang menegur Anies karena Anies bukan capres resmi. Wow, kata Refly Harun, Anies belum terikat dengan KPU sebagai capres 2024. Anies belum terdaftar sebagai calon resmi capres diusung partai. Refly, jika Ganjar Pranowo atau Erick ingin seperti Anies, haruslah meninggalkan jabatannya. Ia berkata, loh ini yang penting jangan sosialisasi diri dengan menggunakan fasilitas publik. Refly memandang Ganjar Pranowo atau Erick
sebenarnya melakukan kampanye diri terselubung. Ia mengaku sulit membedakan apakah sedang bersosialisasi diri ataukah sedang bekerja. Halah, Anda itu kebanyakan ngeles. Rakyat itu sudah cerdas. Tahu yang mana kampanye terselubung? Seperti apa kejadian di Medan beberapa waktu lalu setelah kedatangan Anies, kampanye Anies yang terselubung. Selaku bakal capres dari usungan Nasdem ke kota Medan, mendapatkan kecaman dari kawula muda di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Itu kata Irfan. Namun ia heran dengan omongan Gus Coy yang menyindir senior PDIP, ngambek, curiga, marah soal pertemuan Anies dengan Gibran. Menurut dia, dengan pengalamannya di PDIP, maka jika ingin mencalonkan sesuatu, itu harus cermat dan betul-betul ia berkata. Dan aturannya, ada aturan mainnya, ada ininya, sama sensitif saya bilang. Itu bakal calon 5 tahun DPP, 8 tahun DPD. Saya pendiri partai, kalau mencalonkan sesuatu itu betul-betul nggak ada. Baru bakal calon, sudah berkeliaran kemana-mana. Loh, dengerin dulu ini. Kan etika kata Pandana, bapak yang mengatakan saat hendak mengusung Jokowi sebagai bakal capres 2014. PDIP juga sangat cermat yang menekankan saat itu PDIP terus rapat untuk mengecek semua aspek sebelum mengumumkan resmi Jokowi sebagai bakal capres. Ia berkata, dulu kita waktu Jokowi diputuskan, kita juga rapat dicek semua. Dicek ini, dicek itu. Masih kurang suara bagaimana? Dia bisa sampai ini, baru lonser. Tidak seperti Anies Baswedan, kata ex anggota DPR tersebut. Kata logika, YouTuber Refly Harun bela Anies dari tudingan kampanye terselubung. Ia menilai yang dilakukan Anies di Tasikmalaya, Medan, dan Ciamis adalah sosialisasi diri. Tudingan Anies lakukan kampanye terselubung dibela Refly Harun. Ia menilai justru sosialisasi di luar jadwal kampanye. KPU harus sebanyak mungkin dilakukan. Kata Refly, jadwal kampanye KPU sangat sempit dan padat. Karena itu sosialisasi diri di luar jadwal kampanye KPU seharusnya dimanfaatkan untuk sosialisasi ke masyarakat. Jadwal kampanye KPU hanya 3 bulan, itu tidak cukup. Paling hanya diisi debat antara kandidat. Jadi saat inilah di luar jadwal KPU, waktu yang tepat melakukan sosialisasi, ujarnya. Dukungannya, Refly Harun pada Anies dari tudingan kampanye terselubung disampaikan dalam channel YouTube Refly Harun 12 November. Desakan KPU agar menegur Anies lakukan kampanye terselubung adalah salah. Refly Harun nilai KPU tak berwenang tegur Anies karena Anies bukan capres resmi.